Terima kasih saudara sahabatku di media yang selalu setia menemani kita. Poin penting hari ini sangat menggembirakan. Yang pertama dulu stok serap beras. Ini tertinggi serap beras 1 bulan 950.000 ton per hari ini. Masih ada 2 hari, 1 bulan. Itu baru 1 bulan April. Clear ya, bulan April serapannya 1 juta ton. Sekarang 950. Tadi pagi 50.000 ton, berarti 2 hari mungkin 100.000 ton. 2 hari berarti 1.050.000 ton. Itu kebanggaan kita. Dan mungkin 20-30 tahun nggak pernah terjadi. 1 juta. 5 tahun terakhir 5 tahun terakhir hanya 1,2 juta 1 tahun. Ini 1 bulan per hari ini 950.000 ton. Nah, itu berita gembira. Kita menghadapi kondisi yang sama, climate change, perubahan iklim global, dan itu luar biasa dampaknya pada seluruh negara di dunia. Yang terpukul adalah sektor pertanian. Kita menghadapi hal yang sama. Suhu tinggi, luar biasa panas, sehingga produksinya turun, dan yang kondisi petaninya diprediksi akan berkurang karena ada iklim sehingga produktivitas rendah berujung pada penghasilan, berpengaruh pada penghasilan. Indonesia juga menghadapi hal serupa, sehingga kami sampaikan kita kolaborasi untuk menghadapi kondisi ini, karena hampir pasti ke depan tantangannya semakin besar, pengaruh iklim ini. Kita menghadapi Filipina juga demikian, Malaysia, Jepang juga menghadapi. Kita bersyukur karena mampu kita memitigasi risiko atau dampak iklim yang kita hadapi tahun lalu. Kita bersyukur. Iya, kita kerjasama. Kami sampaikan Indonesia adalah lahan yang sangat subur. Kemudian sumber airnya cukup. Tinggal kita membentuk klaster bersama. Klaster itu adalah pertanian modern yang bisa memitigasi risiko kekurangan pangan. Dan itu bila perlu dikerjakan bersama. Itulah solusi ke depan. Pak, dia minta pasokan ya sih Pak? Iya, kami minta investasi. Nantilah kita lihat. Kita yang penting dulu kerjasama teknologi untuk memitigasi risiko iklim. Dia minta pasokan dari Pak, kan katanya dia pertama kali impor dari Korea Utara karena harganya begitu mahal. Dia juga malah dari Kita kerjasama dulu. Jangan dulu yang gini. Janganlah dipelintir kemarin bahwa presiden siap ekspor. Kami loyal tanpa batas pada Bapak Presiden. Kalau beliau mengatakan ekspor, aku pasti lakukan ekspor. Tapi kita menjaga stok dalam negeri. Iya, tapi jangan dipelintir lagi. Aduh, capek aku menjawab yang dipelintir. Bukan Anda yang pelintir. Ada ya yang medsos kadang pelintir. Ya. Kita yang kami tawarkan tadi CPO, susu diminta untuk masuk ke Indonesia, kan kita masih butuh banyak susu. Aku katakan oke. Tapi aku tingkatkan ekspor CPO palm oil ke Jepang. Nanti dibahas secara teknis. Tetapi yang terpenting tadi mau sertifikasi halal, kemudian susu ke Indonesia. Kami katakan kami punya CPO yang
besar 25 juta ton. Nanti ditingkatkan seperti pada saat kami ke Jordan. Untuk volumenya udah ada itu. Nanti secara teknis dibahas. Tim. Kita cerita susu dan CPO. Kalau beras kita membentuk kerjasama. Kami ingin kerjasama dan kami katakan bahwa iklim Indonesia air masih cukup tersedia. Sehingga mungkin kita kerjasama teknologi. Terutama tadi yang ditanyakan varietas apa. Yang ditanyakan varietas apa yang ditanam sehingga bisa tahan. Satu varietas yang tahan kekeringan. Menterinya tadi tanya. Yang kedua, tahan pada rawa air asin. Namanya jenis varietasnya adalah Invara Biosalin. Kemudian yang kedua, padi gogo. Jadi dua itu kita Indonesia menciptakan benih yang adaptasi pada lingkungan, adaptasi pada kekeringan, adaptasi pada air tawar dan asin. Itu kata kunci itu yang ditanyakan tadi.